Kita akan berbicara terkait tentang pendapatan YouTube ya. Jadi ketika kita berbicara pendapatan YouTube, berarti itu terkait tentang monetisasi ya. Jadi setelah channel kita berhasil monetisasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan eh, untuk meraup banyak penghasilan di YouTube. Ya, jadi banyak hal yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi bukan bukan monet langsung gajian, teman-teman, tapi masih banyak tahapan. Jadi taruhlah tahapan di sini maksudnya teman-teman sudah memiliki PIN ya, teman-teman sudah memiliki PIN. Jadi PIN itu sudah sampai di rumah ya. Nah, maka langkah selanjutnya teman-teman harus menotkan dengan nomor rekening. Setelah teman-teman berhasil menotkan dengan nomor rekening, maka langkah selanjutnya teman-teman harus teman-teman harus bersiap-siap untuk menerima gaji. Artinya kita harus mengumpulkan sekitar $100 pertama ya. Jadi kalau sudah $10 pertama, kita mengumpulkan lagi $100 pertama. Dan itu pun tidak mudah sekali dikumpulkan, teman-teman. Jadi sangat pentinglah kita mengetahui dan membaca analitik video channel kita. Karena berbicara terkait tentang analitik itu berbicara tentang penelusuran, apalagi analisa, apalagi ya, dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, jadi halo Bang Guleo ya. Jadi pada intinya ketika teman-teman sudah masuk di bagian channelnya seperti ini ya, ini dinamakan analitik ya. Jadi saya buka ini tampilannya menggunakan laptop, jadi atau komputer ya. Jadi kalau misalkan menggunakan HP kan itu tampilannya agak berbeda ya. Tapi ini menurut saya lebih lengkap. Jadi ini semua saya buka. Jadi saya hapus tadi ya. Jadi ada beberapa analitik saya berhasil buka. Ternyata saya hapus lagi. Tidak apa-apa ya. Nanti saya akan perlihatkan satu-satu. Ini cukup aja contoh ya. Jadi beberapa analitik nanti saya akan perlihatkan. Jadi ketika misalkan iklan, bukan iklan, ketika misalkan pendapatan di video kita itu tinggi, berarti video kita itu disenangi oleh penonton. Itu kata kuncinya ya. Ketika video kita mendapatkan penghasilan tinggi dan banyak, berarti kata kuncinya video kita disukai oleh orang banyak. Seperti itu. Jadi ketika misalkan video kita sudah diedit sebagus mungkin, materi yang disampaikan juga sangat bagus, tapi penontonnya kecil, berarti penonton tidak suka dengan konten itu. Dan penghasilannya kecil ya, penonton tidak suka dengan konten itu. Nah, disinilah tugasnya kita untuk menganalisa apa sih maunya dari penonton kita. Tapi nanti mungkin di part 2 saya akan bahas tentang analisa terkait tentang kemauan penonton. Hanya saja di sini mungkin saya akan menganalisa dan memperlihatkan ke teman-teman terkait tentang penghasilan, karena banyak pertanyaan bahwasanya ketika misalkan bulan ini penghasilan saya kok beda dengan bulan sebelumnya. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Jadi teman-teman, di sini saya perlihatkan ya, di sini secara real time dan di sini sejak dipublikasikan. Jadi video ini telah lama saya publikasikan dan judulnya adalah jenis konten TikTok ya. Video ini sudah ditonton 12.000 ya, 12.000, dan pendapatannya 146.000 teman-teman. Kalau tutorial kemarin itu saya perlihatkan 14.000, penghasilannya 150.000. Nah, untuk subscriber teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tapi saya akan perlihatkan bagian ini ya. Saya nggak fokus ke sini, tapi ke bagian rasio klik tayangan ya. Jadi, apa maksudnya ini? Ini adalah orang-orang yang mengklik thumbnail di channel kita. Ya, jadi orang-orang yang mengklik thumbnail di channel kita. Namun perhatikan, video ini adalah berdurasi video 10 menit. Artinya ada 3 kemungkinan iklan yang akan muncul. Iklan di awal, di pertengahan, dan di akhir. Ketika semua itu dicentang, maka kemungkinan besar muncul iklan di sepanjang video kita di awal dan di akhir. Nah, karena ini 10:17, ini rasionya 5,7 ya. Ini rasionya per
per Maret 2021 sampai Juli 2022, berarti sudah lewat 1 tahun ya. Jadi itu rasionya 5,7 ya. Umur video ini 486. Dan kalau kita lihat rasionya semakin meningkat teman-teman ya. Rasio itu bisa kita lihat ketika kita baru mengupload video dan melihat keesokan harinya. Itu bukan rasio klik tayang sebenarnya. Rasio klik tayang yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Ketika misalkan umur dari video ini sudah 486 seperti itu, artinya sudah sangat tua ya, seperti itu ya. Karena ketika misalkan masih baru-baru, kemudian teman-teman langsung kemudian teman-teman langsung mengecek rasionya, tentu itu hal-hal yang salah ya, bukan salah sih, keliru ya. Jadi enggak seperti itu. Nah, jadi untuk video saya dengan view 12.000, pendapatannya 146 dengan rasio klik tayang 5,7% ya. Jadi coba saya buka video kedua saya ini ya, 12.000 ya, tanda saya sudah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi untuk yang kedua ini 14.000 ya, 14.000 tayangan, 14.000 malah hampir 15.000. Kalau video yang kemarin malam saya perlihatkan cuma 14.000, penghasilan di sini 143. Kalau kemarin malam itu 14.000, penghasilannya 153. Ada perbedaan kan? Padahal untuk dari segi penguploadan itu sendiri sebenarnya umurnya ini baru juga, ini sejak 2 Februari ya teman-teman. Nah, untuk penghasilan subscriber ini ada ya. Nah, kita lihat dari segi rasionya. Nah, rasio di sini 8,9 teman-teman. Artinya orang-orang lebih tinggi dari yang tadi kan. Artinya gini, lebih tinggi dari tadi. Nah, ini rasio yang tadi ya. Kalau rasio yang video ini, nah perhatikan teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat dari segi flat, ini hampir flat ya. Jadi malah semakin naik ya. Nah, ini menandakan bahwa video saya ini rasio klik tayangnya, artinya dari thumbnail ini orang-orang mengklik ini, seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya? Kenapa letak dari segi penghasilannya hampir sama, padahal videonya view-nya agak berbeda ya. Ini kan 12.000, penghasilannya 146. Sedangkan ini 149, penghasilannya 143. Satu 12.000, satu 14.000 loh. Kenapa bisa? Ya, kita melihat dari ini tadi teman-teman, durasinya ya. Durasinya kan 10 menit, sedangkan ini durasinya cuma 5 menit. Berarti video ini yang 5 menit ini yang penghasilan 143 dengan rasio tertinggi 8,9 itu tidak memunculkan iklan di tengah. Jadi orang hanya melihat di awal dan di akhir, itu pun kalau dia nonton sampai akhir ya. Jadi kemungkinan besar cuma nonton satu video saja, satu iklan. Jadi itu yang memungkinkan bahwa penghasilannya ini agak rendah daripada yang ini teman-teman ya. Itu untuk rasio klik tayang 8,9%. Nah, saya akan coba pindah ke video berikutnya. Nah, ini video berikutnya sejak dipublikasikan 2 Februari 2021 ya. Wajar ya ketika penghasilannya tinggi ya, namanya juga video lama ya. Tapi kita tidak melihat ke situ, kita melihat ke rasio klik tayang ya. Jadi semakin lama video itu, maka kemungkinan rasio klik tayangnya akan semakin kecil karena berbanding lurus dengan banyaknya orang yang mengklik ya. Jadi itu dirata-ratakan. Nah, ini 76.806 ya untuk penghasilan. Nah, untuk jangkauan klik rasionya ini 7,6 ya. Kalau yang tadi 8,9 ya, terbalik ya, masih terbalik. Jadi ini agak jauh lebih rendah daripada video sebelumnya. Nah, seharusnya mungkin begini ya. Nah, untuk melihat penghasilan per seribunya, ini teman-teman bisa bagi ini dengan ini ya. Jadi nanti akan muncul penghasilan per seribunya. Jadi 806 ini dibagi dengan 76.000 tayangan ini. Jadi sebenarnya ini lebih bagus ya, video ini lebih bagus ketimbang yang ini teman-teman. Meskipun di dalam video ini ada namanya iklan midroll seperti itu. Sebentar ya, saya baca komennya teman-teman ya. Nah, berikutnya ada video saya dengan penayangan 18.000 ya. Ini 18.000, bayangkan berbeda dengan 14.000 ya. Penghasilan 143, ini 18.000, penghasilan malah 125 teman-teman. Padahal sudah ada iklan midroll loh.
Seperti itu. Kenapa kira-kira teman-teman? Nah, saya akan melihat ke bagian rasio klik tayang. Rasio klik tayang itu sudah agak meningkat ya. Tapi kenapa bisa ada perbedaan teman-teman? Nah, kita melihat ke bagian interaksi lagi ya. Coba perhatikan bagian interaksi. Di sini kita bisa melihat proporsi dari segi jam tayang ya. Ya, jadi tentu ada perbedaan seperti ini. Ini menandakan bahwa yang pertama, video ini sudah berumur 12 bulan ya lebih, jadi otomatis jam tayang yang dikumpulkan itu pasti akan turun ya. Sedangkan untuk pendapatan sepanjang waktu 125, ini menandakan bahwa ada beberapa penonton, ini ya, perhatikan. Ada beberapa penonton yang melihat video ini namun tidak mendapatkan iklan. Ini nih, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kurvanya ini langsung naik. Jadi memang langsung diserbu video ini. Seperti itu ya. Jadi untuk berikutnya, ini ya yang sempat saya screenshotkan ke teman-teman. Ini penayangannya 79.000 ya. Pendapatan 900.000, wajar jika dibandingkan dengan yang ini tadi. Ya 76, 800 dan 79.900. Nah, untuk rasio tontonan ini 8,8% ya. Jadi artinya video-video ini memang sangat disuka ya. Oke. Untuk berikutnya lagi ini 19.169. Sama ya. Jadi untuk rasio tontonan ini malah tinggi, teman-teman. Ini 9,2%. Tapi perlu kita lihat juga dari segi tayangan ya. Dari segi tayangan nanti selanjutnya akan ada saya perlihatkan sesuatu. Dari segi tayangan juga, kalau ini dari segi tayangan juga ini 684 tayangan ya. Kalau ini 69 saja. Kalau yang sebelumnya tadi agak rendah, yang ini ya, tayangannya 166 padahal sudah 18.000 view. Lebih banyak pendapatannya ini. Kalau ini 124, sedangkan ini 18.166. Oke. Jadi agak lebih berbeda ya. Terakhir, oh ini masih ada ya. Jadi ini ya untuk konten TikTok lagi. Di sini 56.000 view, pendapatannya 680. Untuk rasio tontonan itu 10,7%. Jadi ini menandakan bahwa orang-orang yang mengklik video ini banyak, artinya dia tertarik dari segi thumbnail dan sudah ada iklan midroll di dalamnya juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini untuk CPM-nya ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika orang mulai mengklik iklan video, maka dia akan mendapatkan iklan yang dapat dilewati. Yang tidak dapat dilewati. Maka dia akan mendapatkan iklan yang tidak dapat dilewati, namanya ini. Tapi karena ini ada namanya 8 menit, maka kebanyakan ternyata muncul video berdurasi iklan yang dapat dilewati. Biasanya iklan seperti ini munculnya di tengah-tengah video kita. Artinya video ini ternyata orang nonton sampai habis mungkin ya. Kalau dari segi biasanya ada di sini ya. Coba saya perhatikan interaksi. Oh, ternyata orang-orang nonton sampai di sini ya barangkali ya. Ini ada pendakian sedikit, berarti orang-orang lebih senang pembahasannya sih. Seperti itu ya, ketimbang di video-video sebelumnya barangkali ya. Saya coba lihat ini ya interaksi. Ya, jadi ketimbang video ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini langsung terjun bebas. Kalau di sini enggak ya, ada bahkan lonjakan sedikit. Jadi itu juga sebenarnya berpengaruh untuk penghasilan kita teman-teman. Jadi sebenarnya semakin sering terjadinya lonjakan seperti ini menandakan bahwa penonton mulai senang di menit-menit kesekian begitu terkait tentang konten kita. Jadi ada bagian-bagian konten yang disenangi penonton. Nah, inilah menjadi tugas kita untuk menganalisa bagian-bagian itu, apa mungkin dari segi kata-kata, contoh atau gambar ya yang kita perlihatkan sehingga ada reaksi dari penonton. Ada lonjakan seperti itu. Kalau video sebelumnya kan tidak ada lonjakan, jadi penurunan ya. Nah, jadi ini juga video sebelumnya ada nggak lonjakan? Oh, ternyata ini banyak sekali lonjakan ya. Kayak kita lihat lagi video berikut sebelumnya. Jadi
ini ada lonjakan sedikit. Nah, itu bisa kita analisa seperti itu ketika misalkan video kita mungkin sudah dipublish sekitar 1 bulan ya, ataukah mungkin 2 minggu ya, sehingga kita bisa menganalisa. Artinya performa dari video kita itu sudah paten dan sudah disebar ke YouTube dan orang-orang senang di bagian tertentu seperti itu. Oke, masih ada terakhir ya. Ini video berdurasi 4 menit dengan penayangan 21.000 ya. Kemudian untuk pendapatan itu 127.000. Wah, sedikit ya. Padahal 21.000 ya. Sedangkan yang tadi itu kemarin 14.000 view, itu dapatnya 153. Nah, coba teman-teman perhatikan di bagian sininya ya. Berarti tidak terlalu beda dengan video sebelumnya, langsung naik. Di sini untuk penayangan 143 ya. Rasio klik tayangan tinggi ya, tinggi. Artinya banyak orang yang terpikat dengan ini, hanya saja tidak mendapatkan iklan yang lumayan ya, seperti itu. Nah, saya memperlihatkan dari segi interaksi. Ini video saya ada penonjakan ya, ada lonjakan sedikit. Kalau misalkan saya lihat dari segi pendapatan, ya tetap tinggi ya iklan midroll ya teman-teman ya. Kalau dari segi penonton sendiri, Indonesia ya. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan sementara, ini hanya untuk sementara ya, bahwasanya rasio klik tayang dari tayangan itu 50% sudah menjamin bahwa pendapatannya tinggi. Hanya saja kita lagi melihat ke bagian video midrollnya. Kalau misalkan dia mendapatkan video midroll, artinya ketika misalkan video itu berdurasi 8 menit, itu akan sangat didukung dengan penghasilan. Ini contohnya ya. Jadi ini kan durasinya enggak ya. Ini kan durasinya 10 menit ya. Jadi 140 penghasilan dan rasionya agak kecil. Coba saya lihat yang rasio agak tinggi. Nah, ini maksud saya. Agak tinggi dengan iklan midroll, kemudian penghasilannya juga agak besar teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang sering muncul di YouTube ini ya. Jadi begini pertanyaannya teman-teman. Katanya, mengapa video saya memiliki klik tayang rendah ya? Oh bukan, memiliki ya betul, rata-rata durasi tinggi tapi tayangan rendah. Katanya sih di sini ada rumus kali-kalinya bahwasanya kreator itu bisa melakukan pembagi ya antara klik tayang dengan rasio klik tayang. Tetapi di sini kreator tidak bisa membandingkan video satu dengan video lainnya, apalagi di channel berbeda karena minat penonton itu berbeda-beda. Terus di sini juga di sini juga kreator tidak bisa langsung mengecek dan membagi pendapatannya untuk mengetahui pendapatannya dari tayangan per rasio klik tayang. Kenapa? Karena video itu belum terlalu mencerminkan ya ini ya. Video itu istilahnya belum terlalu performanya belum terlalu bagus ya. Maksudnya belum saatnya istilahnya dipanen teman-teman, seperti itu. Jadi belum ya, mungkin sekitar 1 bulan ya kalau misalkan ingin menganalisis. Mungkin juga nanti saya akan buat video terkait tentang video yang kemarin saya buat. Ada yang saya bahas terkait tentang pendapatan. Mungkin besok saya akan bahas juga ya. Adalah jadi bagaimana caranya meningkatkan penghasilan tontonan kita berdasarkan analisa. Nah, itu sebenarnya yang sekarang saya pelajari ya teman-teman ya. Meskipun belum terlalu maksimal sih, karena yang namanya analisa kan masih bisa meleset teman-teman ya. Terus selanjutnya, katanya sih apa yang bisa kita lakukan dengan data rasio klik tayang ya, CTR. Apa yang kita bisa lakukan dengan rasio klik tayang? Ini yang saya katakan tadi, membagi ya. Di situ kita bisa membagi-bagi. Bahwasanya pada intinya begini, perbedaan rasio klik tayang dapat disebabkan dari pertama sumber traffic. Misalkan berdasarkan dari sumber rekomendasi video kan biasanya kalau video itu direkomendasikan itu kan tidak perlu lagi diklik ya. Biasa kan video itu selesai, video satu selesai, langsung masuk terputar otomatis. Itu nggak terhitung dalam rasio klik tayang teman-teman. Meskipun itu video itu memunculkan iklan seperti itu. Nah, di situ sebenarnya ada galat, di situ ada ketidaksesuaian.
Ya, dari analisa saya sih rasio klik tayang di situ belum terlalu pas kata-katanya ya. Nah, kapan dikatakan klik rasio tayang? Ketika teman-teman melakukan penelusuran, mengklik video itu, ataukah teman-teman menemukan video itu dari halaman channelnya, itu namanya rasio klik tayang ya. Dan rasio klik tayang itu muncul, ingat ya, oh ini ada kata-kata bukan karena judul atau thumbnail ya. Padahal tadi saya katakan thumbnail. Jadi kita akan melihat ya, lebih jauh lagi. Ini lagi ya. Bagaimana cara mengetahui apakah klik tayang saya rendah atau tinggi? Nah, ini juga masuk kategori bahwasanya untuk keseluruhan channel, video yang normal untuk rasio klik tayangnya itu 2% sampai 10%. Ketika di antara itu sebenarnya masih normal-normal saja. Tetapi ketika di bawah 1%, berarti videonya perlu diganti, apa istilahnya, minat penontonnya kurang ya, seperti itu. Nah, juga di sini perlu teman-teman ketahui bahwa sebaiknya jangan mencoba meningkatkan CTR menggunakan thumbnail atau judul yang merupakan clickbait. Ya, misalkan mungkin seperti ini kata-katanya ya. Dengan menonton video ini, teman-teman akan mendapatkan wawasan seperti ini. Itu namanya clickbait ya teman-teman ya. Karena katanya YouTube akan merekomendasikan video kita kepada penonton secara relevan. Jadi sistem YouTube kan itu rekomendasi teman-teman. Jadi kita nggak boleh membuat thumbnail yang clickbait. Seperti clickbait itu kan seperti itu. Nah, untuk lebih memperjelas Ji, saya akan bukakan ya apa yang dimaksud dengan clickbait. Ya, clickbait itu adalah spam, praktik penipuan dan scam. Jadi clickbait boleh dikategorikan seperti itu ya, sehingga kita hati-hati dalam memposting konten. Nah, seperti ini, spam video. Jadi saya pernah coba begini ya teman-teman ya. Saya membuat tutorial bagaimana cara mendownload video dari YouTube. Itu bukan clickbait ya. Orang-orang nonton kok. Hanya saja di dalam video itu saya memunculkan link. Biasa kan save from ya. Jadi saya mengetik, saya salin video YouTube ke link video YouTube ke situ, dan itu dikatakan YouTube ini bagian dari skimming, scam. Saya melakukan banding, lantas ditolak, video saya diblokir. Sampai saat ini channel saya kena pedoman komunitas, nggak bisa hilang-hilang teman-teman. Nah, itu untuk clickbait ya, hati-hati. Selanjutnya, ini lagi ya, mengapa metrik rasio klik tayang tidak sesuai dengan perhitungan saya? Nah, inilah yang teman-teman selalu pertanyakan, bahwasanya kenapa sih setiap kali di analitik YouTube Studio itu berbeda-beda, berubah-berubah. Nah, ini ya, rasio klik tayang didasarkan pada penayangan yang berasal tayangan terhitung. Nah, ini maksud saya tayangan terhitung. Jadi kadang juga beberapa pertanyaan teman-teman begini, penghasilan saya kok tinggi ya di YouTube Studio, tapi yang masuk di AdSense malah rendah. Nah, inilah tayangan terhitung. Saya coba buka juga ya. Jadi tayangan terhitung, ini ya, oh ya, tayangan terhitung biasanya teman-teman melihat yang seperti ini ya. Jadi ada yang seperti ini. Jadi tayangan terhitung, ini teman-teman. Jadi tayangan yang dihitung itu ketika misalkan orang itu, meskipun view kita nambah ya, orang itu nonton dari komputer, TV, konsol game, Android, iPhone, dan iPad, dari pencarian YouTube, dari halaman beranda, feed story, rekomendasi, dan playlist. Tapi ketika orang nonton dari situs ya, misalkan disematkan ya, itu nggak bisa. Situs seluler YouTube ya, misalkan link yang disalin, kemudian link itu disimpan dalam pemendek link. Nah, itu nggak bisa karena akan muncul ke situs seluler YouTube. Itu nggak masuk ya. Ini juga biasanya ketika kita buka di Google Chrome ya, ini nggak bisa juga. Itu pasti akan jadi spam ya. Aplikasi YouTube Kids, aplikasi YouTube Musik itu nggak kehitung juga teman-teman. Konten dalam, pokoknya banyak ya. Jadi di banyak ya. Nanti teman-teman buka sendiri. Tapi ada keterangan teman-teman. Tayangan dihitung jika thumbnail ditampilkan selama lebih dari 1 detik atau setidaknya 50% terlihat di layar. Jadi gini, saya artikan sedikit. Jadi kalau sumpahnya begini, padahal tadi YouTube mengatakan bahwa thumbnail tidak berpengaruh ya. Memang tidak konsisten nih. Jadi seperti ini. Ketika misalkan orang lain mengklik video kita dan 0,05 detik
kemudian dia tutup kembali, itu belum terhitung teman-teman. Tapi ketika dia sudah terhitung 1 detik, itu sudah masuk dari klik tayang ya. Jadi biasanya ketika orang sudah mengklik itu kan langsung terputar iklan ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu dari pemahaman saya. Jadi entahlah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Nah ini ya, ini kan. Nah jadi ini kan, jadi rasio klik tayang, seberapa sering penonton menonton video setelah melihat thumbnail. Ini maksud saya tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menganalisa video kita dari segi pendapatan, supaya kita tidak supaya pendapatan kita bisa terus maksimal. Saya sih berpikirnya begini.